Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyo Harjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu banyak. Ini gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik, kita pantau sejumlah informasi arus mudik dari sejumlah daerah. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Selain itu, polisi juga menyiagakan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari kakak, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk Ketapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat layanan di pelabuhan. Dengan pola itu, kapal yang tiba akan langsung melakukan proses bongkar muatan dan kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan di pelabuhan tersebut. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik roda 2 memadati Pelabuhan Ciwandan, Banten pada H-4 Lebaran. Meski demikian, arus penyeberangan ke Pulau Sumatera masih lancar. Ratusan pemudik motor mulai memadati Pelabuhan Ciwandan sejak pukul 1 Selasa dini hari. Para pemudik sepeda motor membawa tas besar, koper, serta bawaan oleh-oleh yang diikat di belakang. Mereka masuk satu persatu ke dalam pelabuhan untuk menunggu giliran masuk ke dalam kapal.
Berdasarkan data dari pengelola Pelabuhan Ciwandan, jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 1.902 orang dengan total kendaraan sebanyak 1.196. Pelabuhan Ciwandan dibuka sebagai pelabuhan angkutan lebaran khusus kendaraan roda 2 pada arus mudik Lebaran 2026. Ya kirain ya di jalan tadi kirain ya kayak masih sepi orang, tapi nyampe sini udah rame, maksudnya udah lumayan lancar, udah lumayan rame orang mudik. Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ada lebih dari 3.000 pemudik tiba di Pelabuhan Parepare pada Senin siang. Para pemudik tiba menggunakan 2 kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Parepare, yakni KM Pantokrator asal Nunukan, Kalimantan Utara, dan KM Prince Soya asal Samarinda, Kalimantan Timur. Dari data posko mudik, hingga hari ini sudah ada lebih dari 16.000 pemudik yang tiba di Pelabuhan Parepare. Diprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare akan terjadi mulai hari ini hingga H-1 Lebaran nanti. Satu hari sebelum cuti bersama Lebaran, arus lalu lintas di Kali Kangkung masih ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan diprediksi terjadi mulai sore hari. 4 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung masih lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan di area gerbang tol. Meski demikian, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Tercatat ada lebih dari 31.000 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa, Semarang, dan Solo dalam 24 jam terakhir. Volume kendaraan diprediksi akan mulai meningkat lebih tinggi pada sore hari nanti. Mengingat besok 18 Maret 2026 merupakan hari pertama cuti bersama Lebaran. Ya pemirsa, kita akan langsung menuju gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah untuk memantau arus mudik di sana. Ada rekan Amrina Rida bersama juru kamera Yudi Richard yang akan melaporkan informasi terkini. Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di momen mudik 2026 ini di gerbang tol Kali Kangkung hingga siang ini berdasarkan pantauan kami sejak dini hari tadi nampak masih lancar dan juga kondusif. Kalau kami pantau begitu ya dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo ataupun juga dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini kedua ruas begitu ya masih dapat dilewati oleh kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi dan juga minibus dengan kecepatan normal hingga maksimal. Dan memang meskipun kalau kami pantau pada siang ini masih cukup kondusif dan juga belum terlihat adanya ketersendatan untuk volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dalam beberapa hari terakhir ini, Priska, memang sudah tercatat ada peningkatan secara bertahap. Nah, informasi terakhir yang kami dapatkan dalam 24 jam terakhir, ini kemarin sudah ada kurang lebih 31.000 lebih kendaraan yang melintas keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Ini artinya memang sudah mulai terlihat adanya pergerakan dari pemudik yang berasal dari Jakarta untuk keluar dan melalui gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jawa, terutama ke arah Semarang dan juga Solo. Nah, sementara untuk kendaraan yang masuk begitu ataupun juga yang berasal dari Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini pun juga sudah cukup mengalami peningkatan juga, berada di angka sekitar 16.000 hingga 17.000 kendaraan. Dan memang kalau kami dapatkan data beberapa hari terakhir ini untuk kendaraan yang melintas keluar ini konsisten berada di angka sekitar 30.000 kendaraan. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, Priska, karena hari-hari biasa ketika bukan momen mudik Lebaran, untuk kendaraan yang melintas ini berada di angka sekitar 18.000 hingga 20.000 kendaraan saja. Nah, untuk puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung, Priska, ini akan diprediksi terjadi pada esok hari 18 Maret 2026 bertepatan dengan hari pertama cuti Lebaran 2026, yang mana prediksinya
untuk kendaraan yang melintas ini akan berlipat 2 kali lipat begitu ya. Akan ada di angka kurang lebih 71.000 hingga 72.000 kendaraan. Ini cukup banyak. Tentunya nanti diprediksi akan ada sejumlah titik-titik yang cukup padat. Salah satunya adalah di area gerbang tol begitu di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam ketika sore hingga dini hari. Dan oleh karena itu memang ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang kemungkinan besar akan diberlakukan. Nah, mulai hari ini sebenarnya sudah mulai diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas secara situasional, yakni one way dan juga ganjil genap. Namun dikarenakan kalau kami melihat untuk arus lalu lintas masih sangat amat kondusif begitu, nampaknya memang untuk one way ini belum diterapkan sama sekali, baik itu dari arah gerbang tol Cikatama ke kilometer 70 hingga ke kilometer 414 titik kami melaporkan saat ini. Dan nanti untuk one way ini rencananya akan diberlakukan secara situasional hingga pada tanggal 20 Maret 2026 mendatang dengan indikator apabila kendaraan yang melintas ini berada di angka lebih dari 5.000 kendaraan selama beberapa jam berturut-turut. Nah, untuk saat ini di area gerbang tol Kali Kangkung kendaraan yang melintas per jamnya ini masih berada di angka 1.500 hingga 2.300. Kita akan lihat nanti secara ke depan bagaimana Priska, apakah nanti malam ataupun juga esok hari akan diberlakukan one way atau tidak. Namun yang paling penting di momen arus mudik 2026 ini adalah agar semua masyarakat terutama pemudik menjaga kesehatan dan juga melakukan pengecekan kendaraan secara berkala agar selamat sampai tujuan. Sementara demikian kembali ke Anda Priska. Baik, terima kasih Amrina melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan Amrina beserta tim liputan di sana. Jaga kesehatan. Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik menggunakan kereta api jarak jauh kian meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik keberangkatan yang dipadati penumpang sejak sepekan terakhir. Sejak Selasa pagi, penumpang terus berdatangan memenuhi area stasiun dengan membawa berbagai barang bawaan untuk perjalanan mudik ke sejumlah wilayah. Hari ini ada sebanyak lebih dari 24.000 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. PT KAI mencatat penjualan tiket terus meningkat dan diperkirakan masih akan terus bertambah mendekati puncak arus mudik gelombang 2 yang diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret. Pemirsa, pemerintah mempersiapkan berbagai rekayasa demi kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan akan memberlakukan one way nasional pada tanggal 18 Maret nanti. Rencana one way nasional flag out untuk arus mudik adalah tanggal 18. Arus balik nanti akan kita lihat lagi, tetapi sampai saat ini kondisi arus lalu lintas cukup terkendali. Kepadatan ada, ya. Peningkatan arus juga, ya. Tetapi dengan adanya work from anywhere, ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB, ini juga sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas, baik yang berada di tol dan berada di arteri. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memperkirakan pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 sekitar 143,91 juta orang. Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama dengan 76,24 juta pemudik, disusul dengan sepeda motor dan bus. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan sekitar 143,91 juta orang. Jumlah itu setara dengan 50,6% penduduk Indonesia. Dudi menyebutkan angka ini menurun sebesar 1,75% dibandingkan survei pada tahun 2025 sekitar 146 juta. Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama dengan 76,24 juta pemudik, disusul sepeda motor dan bus. Adapun perakiran simpul transportasi terpadat pada Lebaran 2026 adalah Bandara Soekarno-Hatta, lintas pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni dan Stasiun Pasar Senen, serta Terminal Pulau Gawang. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, pemerintah telah menyiapkan berbagai moda transportasi,
Secara nasional, mobil pribadi menjadi sarana utama pemudik dengan 76,24 juta orang, disusul oleh sepeda motor dan kendaraan bis. Berikut adalah perakiran simpul transportasi terpadat pada angkutan Lebaran 2026, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, lintas pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni dan stasiun Pasar Senen serta terminal Pulau Gebang. Yang terdiri atas 31.000 unit bus, 840 kapal laut, 254 kapal penyeberangan, 372 pesawat udara, serta 3.687 unit sarana kereta api. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program mudik gratis. Pemirsa, jika Anda mudik melalui jalur Pantura di Indramayu, Jawa Barat, pasti akan bertemu dengan penyapu uang. Namun hari ini penyapu uang dirazia polisi karena membahayakan pemudik dan juga diri sendiri. Puluhan warga ini berlari menghindari kejaran polisi yang melakukan razia di jembatan Sukra, jalur Pantura Indramayu. Para pelaku dari berbagai usia menantikan warga yang melempar uang berbagai pecahan dengan sapu. Polisi melakukan penertiban untuk keamanan warga yang mudik dan para pelaku. Puluhan sapu yang terbuat dari ranting pohon diamankan polisi. Polisi menegur warga agar tidak melakukan aktivitas ini karena padatnya jalur Pantura. Jika kembali melakukan, polisi akan memberi tindakan tegas. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempersiapkan berbagai rekayasa demi kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan akan memberlakukan one way nasional pada 18 Maret mendatang. Rencana one way nasional flag out untuk arus mudik adalah tanggal 18. Arus balik nanti akan kita lihat lagi, tetapi sampai saat ini kondisi arus lalu lintas cukup terkendali. Kepadatan ada, ya. Peningkatan arus juga, ya. Tetapi dengan adanya work from anywhere, ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB, ini juga sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas, baik yang berada di tol dan berada di arteri. Jelang Hari Raya Idul Fitri, volume pemudik motor yang melintasi Jalan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur semakin ramai. Polisi menyisir sepanjang jalur mudik wilayah Jakarta Timur dan masih menemukan ranjau paku yang membahayakan pemotor. Menggunakan mobil yang dilengkapi peralatan magnet, aparat Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menyisir jalur mudik di wilayah Jakarta Timur, khususnya di jalur dari arah Jakarta menuju Pantura. Secara perlahan, polisi membersihkan ranjau paku yang bertebaran di sepanjang jalan. Hasilnya, sejumlah ranjau yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sejumlah titik. Pembersihan ranjau paku ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik motor yang melintas di jalur arteri, serta untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Membantu masyarakat yang akan pulang kampung, biar perjalanannya merasa aman, nyaman, ya tidak terganggu karena adanya kendala ranjau paku. Jadi kami bersihkan. Jelang Lebaran, volume pemudik motor yang melintas di ruas jalur mudik Kalimalang terus meningkat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam barang dibawa pemudik motor pulang ke kampung halaman. Uniknya, terkadang mereka juga menyematkan tulisan-tulisan lucu yang turut menambah warna perjalanan mudik Lebaran 2026. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Umumnya, tulisan tersebut ditempelkan pada ransel atau barang bawaan yang berada di belakang motor agar mudah terbaca oleh pengendara lain. Tulisan-tulisan ini terkadang menyematkan sindiran, curhatan para pemudik, atau bahkan tulisan lucu yang menggelitik pembacanya.
Fenomena tulisan unik ini turut menambah warna perjalanan mudik Lebaran 2026. Sementara itu karena tidak ada yang merawat, seorang pemudik motor ke Pulau Sumatera terpaksa membawa serta kucing peliharaannya. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan ada sebanyak 10.182. Seperti inilah antrean pemudik motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Di antara ramainya antrean, satu pemudik motor membawa serta 2 kucing peliharaannya. Menggunakan tas khusus, kucing ras ini hanya duduk tenang. Menurut pemiliknya, ia terpaksa membawa mudik kucingnya karena tidak ada yang mengurus saat ia pulang kampung. Nggak ada yang ngurus, ya anteng aja sih, paling panasan dikit doang. Nggak ada ngamuk gitu loh? Enggak. Ngamuk enggak lah. Ini doang. Ada persiapannya ke Pak? Misalnya bawa makanannya? Ya paling makanannya aja sih, yang dia suka gitu. Makanan basah, snack. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang berakhirnya potongan tarif tol pada Senin malam, tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Sementara itu mulai Selasa, rekayasa arus lalu lintas atau kontraflow akan diberlakukan. Memasuki H-4 jelang Idul Fitri 2026, lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek, terutama di gerbang tol Cikampek Utama, masih ramai lancar. Hingga Senin petang ada lebih dari 168.000 maksud kami kendaraan masuk ke gerbang tol Cikatama. Kendaraan yang didominasi pemudik akan mengarah ke timur Pulau Jawa. Hingga hari Senin, diskon tarif tol sebesar 30% masih diberlakukan dan akan berakhir tepat pukul 24 malam. Sementara itu mulai Selasa 17 Maret 2026, rekayasa arus lalu lintas atau kontraflow mulai diberlakukan dan akan dimulai dari kilometer 47. Diprediksi lonjakan kendaraan terjadi pada Senin malam atau Selasa pagi lantaran cuti Lebaran bersama sudah dimulai. Untuk menghindari antrean di gerbang tol, para pemudik yang akan memasuki tol Cikatama diharapkan menyiapkan saldo uang elektronik.
Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi arus mudik terkini di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman dan juru kamera Jaka Samsa. Nata, selamat siang. Ya, rekan Nata, bagaimana pantauan arus mudik Lebaran di sana? Apa sudah nampak kepadatan kendaraan atau belum? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang ini masih sama seperti tadi pagi, belum ada lonjakan kendaraan yang begitu signifikan, bahkan tumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama. Meskipun memang dikatakan bahwa sudah terjadi tren kenaikan volume kendaraan sejak tanggal 15 sampai dengan 16 dan hari ini, karena bisa dilihat jika kita bandingkan dengan tanggal 15, 180 ribu kendaraan yang memasuki kawasan gerbang tol Cikatama menuju ke tol Trans Jawa. Kemudian di tanggal 16 ini juga telah terjadi lonjakan dalam 1 kali 24 jam sebanyak 228 ribu kendaraan yang menuju ke tol Trans Jawa. Mengingat diskon tarif tol yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan mudik terlebih dahulu ataupun mudik colongan kalau bisa dikatakan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi juga sempat ada kunjungan dari Wakil Menteri PU yang mana setelah melakukan tinjauan pengecekan secara keseluruhan dari Jakarta sampai dengan gerbang tol Cikatama, yang mana meninjau secara langsung terkait dengan kesiapan prasarana untuk menunjang arus mudik puncaknya pada Lebaran 2026. Kemudian tadi juga dijelaskan jika untuk jalanan di sekitar menuju ke arah tol Trans Jawa ini sudah baik dan juga beberapa perbaikan juga sudah dilakukan bahkan H-10 sebelum Lebaran. Kemudian meskipun tadi juga sempat ada dilihat ada beberapa titik-titik lubang-lubang kecil, itu pun sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga, nantinya akan langsung ditindaklanjuti agar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian juga jika kita bicara soal cuaca pada siang hari ini, memang cuaca sangat terik bahkan menembus di 36 derajat Celcius, ini sangat panas sekali. Kemudian ditambah lagi dengan nanti sore hari, kita juga tidak bisa memprediksi apakah cuaca akan tetap cerah seperti hari ini atau siang ini, ataupun hujan. Karena kita bandingkan dengan kemarin, dari pagi, siang, dengan sore ini masih cerah, kemudian pada malam hari ini sempat turun hujan, terutama di wilayah daerah Palimanan, Cipali, sempat diguyur hujan ketika sore hari. Dan inilah yang menjadi perhatian khusus bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan agar dipersiapkan terkait dengan stamina, kemudian kondisi kendaraan diwajibkan harus dengan kondisi yang prima. Kemudian jika Anda memang sudah merasa kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, ini Anda bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan, baik itu rest area di tol ataupun di jalur arteri. Karena jika memang di tol ini Anda tidak kebagian, Anda bisa melakukan keluar tol terdekat, itu tol terdekat, dan melalui arteri, sehingga tidak menggunakan bahu jalan untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan. Ya, memang biasanya setiap tahun akan ada kemacetan akibat 2 titik. Yang pertama adalah gerbang tol, kemudian yang kedua adalah tempat rest area, dan yang ketiga adalah laka lantas. Jadi sehingga dihindarkan terkait dengan kondisi tersebut. Kemudian juga e-tol dipastikan dalam saldo yang cukup sehingga tidak ada lagi namanya melakukan top up atau mengisi ulang saldo di gerbang tol yang menyebabkan durasi yang seharusnya 10 sampai dengan 20 detik ini bisa menjadi 1 sampai dengan 2 menit, terutama jika volume kendaraan meningkat, ini akan berdampak kepada antrian-antrian kendaraan. Kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas juga sampai saat ini masih belum diberlakukan, namun potensi akan terjadi lonjakan ini pada esok hari. Hal tersebut juga disampaikan oleh Direktur Pelayanan dari Jasa Marga. Kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way masih dilihat dari traffic counting yang terjadi. Untuk saat ini masih ramai lancar dan juga rata-rata kecepatan ini masih di angka 60 sampai dengan 80 km per jam. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata dan rekan-rekan tim liputan di sana atas laporan arus mudik dari gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.